Menelaah struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari pernyataan umum secara klasifikasi dan kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Jadi struktur ini terdiri dari pernyataan umum. Pernyataan umum itu berupa isinya di dalam pembuka, pengantar yang disampaikan. Sedangkan bagian itu adalah terdiri dari objek yang akan dikaji dan menjelaskan bagaimana secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut, penjelasan detail mengenai objek dan bagian-bagian terdapat. Kemudian manfaat. Kalau manfaat itu menunjukkan bahwa apa objek atau manfaat dari fungsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mengenal yang namanya dari objek tersebut apa gunanya untuk dipelajari dan apa gunanya untuk diketahui oleh orang banyak. Jadi ketiga hal ini, mulai dari pernyataan umum, bagian deskripsi manfaat, ini sangat penting untuk memahami bagian isi dengan laporan hasil observasi. Contoh teks laporan hasil observasi. Pertama, bagian struktur di sini ada wayang, yaitu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya hasil Indonesia. Artinya ini kan namanya mengenai bagian struktur, artinya dijelaskan di sini tentang bagaimana definisi wayang tersebut. Jadi lembaga membawahi kebudayaan PBB pada tanggal 7 November. Jadi ini adalah mengidentifikasi tentang wayang tersebut, kemudian apa dengan wayang tersebut itu sudah dijelaskan pada bagian struktur ini. Jadi penjelasannya harus lebih jelas bagaimana tentang penjelasan identifikasi objek yang ditentukan. Objek yang ditentukan di sini adalah wayang, berarti wayang tersebut didefinisikan dan bagaimana perkembangan wayang khususnya di dalam UNESCO itu tersebut. Jadi inilah pemahaman tentang teks laporan hasil observasi bagian struktur. Jadi perlu penjelasan tentang bagaimana pengertiannya. Itulah yang dibahas. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pertama, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka yang tersohor dari Indonesia. Jadi ini adalah sebuah warisan mahkarya dunia yang tidak ternilai dari seni tertutur. Jadi umumnya dideskripsikan dulu bagaimana tentang wayang tersebut. Jadi ada jenis-jenisnya yang paling terkenal dan perkirakan untuk paling tua. Jadi di sini dijelaskan bagaimana tentang klasifikasi umumnya terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Jadi inilah yang menjadi penjelasan pada penjelasan umum tentang wayang, ya. Dan sebagian juga di bagian di bawahnya adalah ada tentang deskripsi umumnya tentang wayang tersebut. Jadi ada wayang purwa itu berasal dari mana. Jadi penjelasan harus lebih memahami. Kemudian wayang itu berbuat dari kulit kerbau, ditata diberi ya peluasan wayang, pendatangan. Jadi perlu penjelasan lebih jelas. Deskripsi bagian itu ada wayang purba terdiri dari berapa, dijelaskan di situ ada seperti gagrak, Kesunanan, Mangkunegaran dan sebagainya, dijelaskan di situ. Semua wayang-wayang ini dijelaskan bagaimana jenis wayang kulitnya, wayang Madia, wayang Gedong, wayang Dupara, wayang Wahyu, wayang Sulu, wayang Kancil, wayang Calonarang, wayang Krucil, wayang Ajen, wayang Sasak. Jadi semua dijelaskan bagian-bagian dari wayang tersebut. Ini penjelasan pada deskripsi bagian. Jadi tadi strukturnya sudah, sedangkan untuk umumnya sudah, sedangkan ini yang terakhir ini adalah tentang bagian-bagian tentang wayang itu dan apa yang dipahami dengan wayang tersana. Jadi itulah tentang penjelasan pada wayang yang khususnya itu purwa. Jadi ini penjelasan-penjelasan yang perlu diketahui pada saat ini. Deskripsi manfaat. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini diantara lain dapat pelayanan wayang di sisi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum. Jadi ini deskripsi manfaat ini tujuan pengadaan wayang. Adanya wayang itu tujuannya apa? Ini penjelasannya. Dijelaskan di situ tentang manfaat-manfaat apa yang ada pada wayang tersebut. Jadi terkadang kan wayang ini dipergunakan ketika mengadakan pesta, misalkan pesta pemilihan umum, ya promosi tentang keluarga berencana, ya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa ditayangkan dan bisa bermanfaat untuk semua orang, ya tidak sembarang untuk ditampilkan saja.